Hari ini kita melihat firman Tuhan mengenai nasihat dari Paulus kepada Timotius, anak imannya yang sangat dia kasihi. Kalau kita melihat Paulus, dia memiliki satu hubungan yang sangat erat dengan Timotius. Bahkan firman Tuhan berkata dia mempunyai hubungan sebagai anak dengan bapa. Begitulah intimnya persaudaraan di dalam Tuhan. Bahkan sebenarnya lebih lagi, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang telah lahir baru, dilahirkan oleh firman Tuhan dan roh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, marilah kita melihat nasihat demi nasihat yang diberikan Paulus. Lalu kemudian kita melihat bahwasanya Timotius menjadi sangat berhasil dalam pelayanannya. Timotius menjadi penolong yang utama kepada Rasul Paulus. Timotius boleh dikirim ke sidang-sidang jemaat yang sudah dibangunkan oleh Paulus untuk memberikan pengarahan, untuk memberikan pengajaran yang benar, bahkan untuk memilih tua-tua sidang, bahkan untuk menerangkan kepada sidang tersebut mengenai ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu dan lain sebagainya, dapat diserahkan oleh Paulus kepada Timotius, dan Timotius dapat menjalankan tugas tersebut dengan baiknya. Jadi Timotius, saudaraku, menjadi penolong yang sangat berguna bagi Paulus. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Timotius bertumbuh dengan sangat pesat, sehingga pada waktu dia masih sangat muda, dia sudah melayani Tuhan. Sehingga Paulus juga berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena kemudaanmu. Berarti pada waktu Timotius masih sangat muda, dia sudah melayani. Puji Tuhan. Saya percaya pada akhir zaman ini Tuhan memakai lebih banyak lagi orang-orang muda. Inilah zamannya orang-orang muda diselamatkan Tuhan, orang-orang muda dipakai Tuhan, orang-orang muda diurapi Tuhan, orang-orang muda dilengkapi Tuhan. Sepanjang orang-orang muda itu mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Biarlah orang-orang muda jangan hanya menuntut ilmu dunia ini saja. Mari carilah perkara-perkara di atas, carilah perkara-perkara rohani, carilah perkara-perkara yang kekal. Saudara sudah melihat keadaan dunia pada zaman ini. Segala sesuatunya sudah menuju kepada kerusakan. Nah, marilah kita melihat nasihat Paulus kepada Timotius. Paulus tidak akan menasihatkan sesuatu yang tidak dilakukannya lebih dahulu. Apa yang sudah dialaminya, apa yang sudah dilakukannya, itulah yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Itu sebabnya pengajaran Paulus sangat berkuasa. Tiap-tiap hamba Tuhan yang mau melayani, dia harus mengajarkan apa yang sudah dialaminya. Dengan demikian pengajarannya itu diurapi Tuhan dan sangat berkuasa. Dia tidak mengajarkan teori-teori, dia tidak mengajarkan teologi, tetapi dia mengajarkan pengalamannya yang dapat dilihat oleh orang banyak. Demikian Paulus mendidik Timotius. Apa yang sudah dialaminya, cara hidupnya, imannya, kasihnya, pelayanannya, semua dilihat oleh Timotius. Dan itu mengubahkan hidup Timotius, hingga Timotius juga menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Inilah pemuritan. Kalau kita mau memuridkan, kita harus memiliki persekutuan yang erat dengan murid kita itu, hubungan yang erat dengan murid kita itu. Tidak cukup hanya mengajar saja. Mereka harus melihat contoh yang baik dari kita. Kita tidak bisa berkata, jangan contoh saya, contohlah Yesus. Saya ini banyak kekurangan. Ini yang biasa kita dengar. Kelihatannya rendah hati, tapi sikap hidup yang demikian tidak membangun, yang memuridkan juga karena tidak menjadi terang. Tetapi Paulus berkata, tirulah aku bagaimana aku meniru Kristus. Paulus lebih dahulu meniru hidup Kristus, lalu hidup Paulus berubah. Lalu Timotius, kau lihat bagaimana hidupku ini, kemudian kau tiru hidupku ini, ikutlah cara hidupku sama sebagaimana aku mengikut hidup Tuhan. Hidup dalam roh Tuhan, meninggalkan semua kehendak daging, menyangkal diri, hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan. Nah, nasihat Paulus yang pertama mengenai peperangan rohani. Ada peperangan rohani,
bagi Timotius, ada peperangan rohani bagi Paulus, ada peperangan rohani bagi sidang Tuhan, ada peperangan rohani bagi setiap anak-anak Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 18, saya membacakan kepada saudara. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Dalam menjalankan tugas ini, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Perjuangkan perjuangan yang baik, perjuangkan perjuangan yang baik. Lawanlah setan, lawanlah segala sesuatu yang tidak baik, lawanlah segala akal licik iblis, tipuan iblis. Perjuangkan supaya engkau memiliki hati nurani yang baik. Jangan terganggu hati nurani kita ini. Setan mau mengotorkan hati nurani kita, tetapi jangan beri tempat kepada setan. Amin, saudara. Kemudian dikatakan lagi dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Saya membaca, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bertanding, bertempur. Setiap anak Tuhan berada dalam pertempuran. Amin, saudara.